Jika Anda yang berada di kota Makassar dan sekitarnya pernah merasa membeli barang secara daring, namun barangnya tak kunjung datang, mungkin inilah salah satu penyebabnya. Polres Maros baru saja menangkap 3 karyawan perusahaan kargo bandara PT LJL. Ketiganya ditengarai melakukan aksi pencurian di area terminal kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya mengatakan 3 orang tersangka yang diduga kuat sebagai pelaku berinisial AD, AL, dan AR. Ketiganya diketahui bekerja di bagian operasional dan logistik perusahaan. AKBP Douglas menjelaskan dalam aksinya ketiga pelaku membuka karung berisi barang kiriman pelanggan, kemudian menyembunyikan barang curian di pakaian yang mereka kenakan saat bekerja. Ia menuturkan aksi pelaku terungkap setelah pihak PT LJL menerima sejumlah komplain dari pelanggan yang tidak kunjung menerima barang kiriman. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati para tersangka telah melakukan pencurian sejak April hingga Mei 2024. Total kerugian ditaksir mencapai 208 juta rupiah. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah para tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 4 unit handphone dan 1 smartwatch. Selain itu, 62 unit handphone lainnya ditemukan di 2 konter tempat barang hasil curian dijual. Ngomongin terkait pencurian paket ini di kargo bandara. Baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu Polsek Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang berada di bawah dari Polres Maros berhasil mengungkap pencurian isi kargo yang berada di wilayah kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ya. Awal mulanya itu ialah dari Polsek Bandara mendapatkan laporan dari PT kargo yang ada di sana yang melaporkan bahwa sering terjadi kehilangan isi kargo. Nah, kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan oleh unit Reskrim Polsek Bandara, kemudian berhasil menemukan dari CCTV dan juga hasil dari rekaman komunikasi antar karyawan. Jadi ini barang tersebut dicuri oleh karyawannya sendiri. Nah, di situ diamankan 3 pelaku yang masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang mengamankan dulu karungnya, kemudian yang mengawasi, dan yang ketiga juga yang mengamankan barang-barangnya. Jadi ini kerjasama dari 3 orang yang sudah kita amankan. Itu barangnya dia sembunyi di mana semua dan waktu di atas keluar dari barang-barangnya disembunyikan di rompinya, kemudian di celananya atau di bajunya sehingga tidak ketahuan. Kemudian jumlah total yang yang dihilang atau yang dilaporkan itu sebanyak 68 unit yang terdiri dari HP dan smartwatch atau jam tangan. Dengan total kerugian sesuai laporan sebanyak 208 juta rupiah. Pak, masing-masing inisial dari tersangka? Baik, untuk inisial dari tersangka AD, kemudian AL dan AR. Ini semuanya karyawan dari perusahaan tersebut. Sudah berapa lama ini, Pak? Ini dari periode April sampai Mei, kemudian dijualnya melalui marketplace. Dan untuk pada mereka dikenakan pasal pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dan sampai bisa terungkap adanya aksi pencurian begitu, bagaimana dari pihak perusahaan mengetahui? Baik, dari pihak perusahaan saat ini masih membantu kami untuk mencoba menyelacak barang-barang yang sudah dijual tersebut. Pak, barang-barang yang dijual ini dengan kisaran harga yang lebih murah atau seperti apa? Tentu saja kalau dari sini belum dapat disampaikan, tapi yang jelas pasti lebih murah daripada harga asli. Pak, ketiga orang ini memang dia satu shift memang setiap harinya. Yes, betul. Jadi ketiga ini adalah satu shift sehingga 3 orang yang mempunyai peran masing-masing saling bekerja sama. Oke, langsung masuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.